pagi kepada kita semua yang boleh kembali menyempatkan waktu kita untuk hadir di tempat ini, karena ibadah kita cuma 1 jam. Mari kita persiapkan kehidupan kita mesti segera memulaikan ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih.
Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa hari ini kami ada di tempat ini karena kami perlu Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami luaskan kuasa-Mu bekerja di tempat ini, Tuhan, melingkupi setiap kehidupan kami, sehingga hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami dan kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Hidup
Raja, Engkaulah Tuhan buat kami semua. Engkau baik, sungguh baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala apa yang Tuhan berikan buat kami. Engkau baik ya Tuhan. Tak ada kata-kata yang bisa kami katakan ya Tuhan selain terima kasih. Puji syukur Tuhan kepadamu. Ya Yesus, saat ini kami berdiri ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan, menyatukan hati ya Bapa, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena-Mu ya Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas, itu karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami pasrahkan ya Tuhan segala apa yang ada di kami ya Tuhan, agar kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh kami bisa menjalankan hidup kami sehari-hari dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman. Biarlah mulut bibirnya semuanya hanya keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini secara heran, terlebih heran. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berkata amin. Tuhan, pekerjaan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita sehidangan di dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan membaca firman Allah di dalam kitab Mazmur. Mari kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tapi kita tidak baca semuanya, kita akan membacakan satu ayat. Ya, Mazmur 91 ayat yang ke-9. Iya, Mazmur, kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama dengan suara kita yang nyaring. 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Puji Tuhan. Kita lihat perikopnya, dalam lindungan Allah. Janji keamanan sempurna dari Tuhan untuk sepanjang tahun 2021. Jadi kita lihat bagaimana ada janji keamanan sempurna. Ya, kita lihat di sini dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini, Tuhan menjanjikan perlindungan, sebab di sini dalam lindungan Allah. Tuhan menjanjikan perlindungan kepada orang percaya, kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat, Dia bukan hanya sekedar menjanjikan perlindungan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Dia, bahkan Ia pun menjamin adanya ketenangan dan kedamaian serta pemeliharaan sempurna. Sudah dikatakan ketenangan, ada kedamaian, kemudian apa dia katakan yang terakhir? Pemeliharaan sempurna. Kalau kita baca ayat-ayat ini bersama, mulai dari ayat 1 sampai dengan yang ke-16, kita lihat ayat 1 dan 2 dia katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi,
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita lihat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dahsyat enggak? Pemazmur berkata di sini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Minggu pertama saya berdiri tempat ini dan saya mengatakan, kita belajar mempercayai Tuhan. Pemazmur, dia sudah bukan belajar tetapi menjadi pengalaman hidupnya, sehingga di dalam ayat yang kedua terakhir dia katakan, Allahku yang kupercayai. Jadi pengalaman hidupnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Allahku yang kupercayai, yang kupercayai. Dia sudah belajar banyak, lihat pengalamannya, bagaimana Tuhan berjalan bersama dia dan membela dalam kehidupan. Kita lihat bagaimana menghadapi orang Filistin. Dia datang apa? Goliat datang dengan pedang, dengan apa lagi? Waduh, baju sirahnya aja udah keberatan luar biasa, pedang dan lembu. Tetapi Daud yang masih terlalu muda, dia datang dengan nama Tuhan, karena dia mempercayai Tuhannya. Allahku yang kupercayai. Mengawali tahun 2021 ini, mari kita pun mempercayai Tuhan yang kita percayai, bukan Tuhan-Tuhanan, dan bukan hanya sekedar pemanis mulut. Kita ini anak Tuhan, tapi kita tidak pernah alami. Mari seperti pengalaman Daud ini. Sebab di dalam ayat yang kita baca, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Jadi kita harus menjadikan dia tempat perteduhan yang luar biasa. Bukan orang yang berduit yang kita andalkan. Jangan. Tuhan yang kita andalkan. Kita jadikan tempat perteduhan kita. Kalau saya melihat begitu banyak orang yang hari-hari ini mengandalkan sandarannya kepada orang-orang yang berduit. Jangan. Kita harus mengandalkan tempat perteduhan kita, yaitu Tuhan Allahku yang kupercayai. Jadi di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, mari kita melangkah selalu di kepala kita, di hati kita, Tuhan yang kupercayai. Enak banget Bapak Ibu Saudara, kalau tempat perlindungan dan perteduhan kami Tuhan yang kita percayai. Itu dahsyat dan luar biasa.
Sebab kita lihat bagaimana di dalam ayat-ayat ini yang ada di dalam pasal 91 hanya ada 16 ayat. Tapi itu luar biasa. Kita lihat pemazmur berkata, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, 4, 5. Kita lihat, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dengan kata lain, situasi apapun, pagi, siang, sore, malam, firman Allah menjamin. Pemazmur ini katakan luar biasa, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kita lihat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau, saudara dan saya, tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Kalau malam kan biasanya, saya kurang tahu kalau pria-pria, tapi kalau laki-laki biasanya, kalau perempuan biasanya ketakutan. Iya. Apalagi kalau saya sudah sendiri. Waduh, apalagi waktu awal-awal saya itu penuh dengan ketakutan. Tetapi sekarang puji Tuhan, Tuhan cabut segala ketakutan, Dia ganti dengan kekuatan. Sebab tadinya tidak bisa tidur, bunyi sedikit aja pasti saya bangun. Saya mau cek apa itu yang bunyi. Tapi Tuhan begitu baik, Dia mengangkat segala ketakutan saya. Dia ganti dengan sukacita, damai sejahtera. Membuat saya bilang, Tuhan tolong berikan dong aku tidur yang lelap. Aku mau istirahat. Kalau aku tidak istirahat, aku tidak bisa bangun pagi karena ketakutan. Dan akhirnya jantung itu gedebak. Saya bilang, bagaimana bisa tidur kalau begini? Saya baca ayat tapi saya lupa di mana. Dari pagi saya cari apa ya ayat itu bunyinya. Tapi saya sudah lupa. Saya cari apa konkordansi ayat apa dan di mana. Tapi tidak dapat. Bukunya pun nggak tahu di mana. Tapi kita lihat di sini dia katakan apa? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Hari-hari ini corona itu sudah lebih meningkat. Cara kerjanya pun begitu dahsyat hari-hari ini. Ada yang tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba aja udah mulai rasa sakit, kemudian tidak lama langsung pergi. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Dia katakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Hari-hari ini semua penuh dengan ketakutan. Tadi malam saya diteleponin oleh seorang teman. Dia lagi menawarin apa? Bukan obat sih. Apa itu? Vitamin aja itu, tapi dia katakan, saya lagi pakai itu untuk menjaga kamu. Terus
Karena saya juga lagi baca ini, dia udah bilang, tapi saya mau kasih juga dia firman Allah, tapi saya iya saja, dan saya melihat firman Allah itu dahsyat, waktu siang, waktu petang, apalagi dia katakan di situ, di waktu malam, siang, di dalam gelap, di waktu petang, aduh, kita tidak perlu takut sebab kita ada pengawalan yang dahsyat dari Tuhan kita. Amin. Allah yang kupercayai. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara kenal nama Tuhanmu? Siapa? 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 Allah yang perkasa. Baru minggu kemarin, penasehat ajaib. Dan satunya apa? Allah yang perkasa, baru yang ajaib, baru Raja Damai. Ada semua yang kita perlukan. Sebab dia katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Dengan kata lain, mengerti siapa Tuhan yang dia percayai. Dan dia kenal namanya. Hatinya melekat kepadaku. Jadi Tuhan kenal setiap hati saudara dan saya. Jadi kita harus benar di mata Tuhan. Amin. Supaya dia kenal saudara dan saya juga. Kalau kita hanya di mulut kenal, tapi hati kita tidak mengenal dia. Dan tidak mengenal dahsyatnya nama Tuhan. Allah yang perkasa dengan, ya biasa ada yang di televisi, apa yang iklan, sing ada lawan. Sing ada lawan. Di dunia maupun bawah bumi. Sembah. Amin. Tetapi bukan berarti membiarkan, enggak. Pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Selama ada di padang belantara pun, waktu siang kita lihat ada tiang awan biar enggak kepanasan. Di waktu malam ada tiang api menerangi. Makan, ada makan, cukup. Sudah ditakar Tuhan satu keluarga. Jadi kita lihat dahsyatnya, sempurnanya keamanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan pun buat saudara dan saya zaman gereja di akhir zaman ini. Bukan hanya pada waktu mereka ada di tanah Muslim. Saya percaya sebab saya melihat. Saya tidak bekerja. Paling ya anak-anak di rumah. Ingat, tante mau masak apa? Saya bingung. Lihat aja deh apa yang ada. Kalau ada, ya kita masak, kita makan. Tapi kenyataannya, lemari es tidak pernah kosong, tetap ada. Kalau nggak ada yang bawa. Ayam goreng berapa kantong ya? Ya, sisa mau digoreng. Itu kan saya ada yang ambilin ikan. Bu, nih mau digoreng nggak, mau dipanggang. Itu luar biasa. Jadi tidak ada, tidak pernah tidak makan, selalu makan. Kalau nggak ada ikan tuh ada telur, ada Indomie, ada beras, ada minyak. Itulah kebutuhan yang diperlukan tiap hari. Ada. Karena sudah sampai berlebihan, sudah nggak bisa dimakan. Dipanas-panasin sudah 4 hari.
karena berlebihan. Jadi janji keamanan yang sempurna Dia berikan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab Dia katakan, Allahku yang kupercayai. Itu sebabnya mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan yang dahsyat. Bagaimana percaya Tuhan yang dahsyat itu? Apa hanya cukup aku percaya? Oh, itu sudah menunjukkan dia percaya. Tetapi gaya hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus menunjukkan bahwa benar kita mempercayai Dia di dalam kehidupan keseharian saudara dan saya. Saya pun bisa berkata, Tuhan tolong, aku percaya kepadamu. Aku menunjukkan sikap hidup, bukan hanya nanti sekarang setelah Bapak Gembala tidak ada, tapi dari saya masih muda. Saya sudah belajar mempercayai Dia, sehingga kalau hari Natal, hari Tahun Baru, kami itu pengerja-pengerja menuai juga. Maksudnya yang ada dulu waktu itu saya praktek di gembala saya Bapak dan Ibu Da Costa, ya saudara Christopher, punya oma opa. Dia bilang nanti kalau sudah selesai Natal dan Tahun Baru, semua pengerja tiap pagi ada acara ibadah singkatnya, chapel bergantian. Jadi semua harus bersaksi. Biasanya pengerja-pengerja udah pikir-pikir, hitung-hitung dia dapat apa. Nah, siapa yang paling banyak dapat berarti dia yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau enggak, om sama tante bilang, pakai lututmu dan hatimu menangis di kaki Tuhan. Karena berkatmu itu diukur dari air matamu. Dikatakan begitu. Terus dibilang apa lagi? Jadi di situ dia menilai setiap pengerja, dan memang hampir semua di zaman itu kami semua jadi sebagai hamba Tuhan. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kalau Bapak Gembala boleh sampai di atas. Kan banyak, cuma ya sekretaris wilayah, pimpinan wilayah, bendahara wilayah, di MD duduk. Hanya 1-2 yang bisa sampai ke atas. Tapi di situlah dilihat dari kehidupan keseharian kita, mana yang bisa jadi dan mana yang tidak bisa jadi. Dilihat dari tanggung jawab saudara. Nah, itu sebabnya saya kita lihat Fatsal 91 ini, Mazmur ini luar biasa, janji keamanan yang sempurna. Kalau saya hitung-hitung, saya lihat, waduh, luar biasa. Di sini dia katakan, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini kata Tuhan ya buat pemazmur, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Dia menghibur saudara dan saya. Di sini sekarang kita masih aman, kita bisa berbakti. Tapi kasihan kalau yang ada di ujung-ujung kampung. Mereka juga memang ngeri. Mereka takut kalau ada ya masalah-masalah yang seperti ini dikatakan. Ya, mungkin saja ancaman dari pihak kelompok radikalisme.
mungkin saja ancaman bencana alam, dan mungkin krisis ekonomi. Tapi kita di kota, kita lihat orang belajar untuk berbagi hidup. Sampai saya katakan, saya juga berbagi hidup. Waktu masih ada almarhum, saya juga berbagi. Sekarang pun tidak ada, tapi saya bisa berbagi lagi. Puji Tuhan. Karena masa tidak ada almarhum, Tuhan tidak mencukupkan. Karena semuanya Dia menilik bagaimana kehidupan kita. Mari kita hidup di akhir zaman, di penghujung akhir zaman ini, di mana kita sudah melihat tanda-tanda sama. Mari kita berusaha lagi lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita yang sudah tua-tua, ya kita sisa tunggu kapan waktunya kita. Tapi yang muda-muda langkahnya masih jauh. Persiapkanlah hidupmu untuk menikmati janji keamanan sempurna ini dari Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi orang percaya yang apa? Saudara sepupu kita bilang apa? Afdol. Iya, kalau tidak cuma jadi Kristen-Kristenan begitu, kita jadi santapan empuk dari iblis. Jadi kita kira kita maju ke gereja, padahal tidak tahu sudah tembus sampai di belakang. Itu sebabnya, daripada kita berdosa, daripada kita hilang, binasa, Tuhan bilang, pulang aja nak. Kan Tuhan yang lebih tahu pikiran dan hati kita, benar atau kagak. Kalau kita berjuang terus, ada waktunya. Kita lihat bagaimana di dalam firman Allah zamannya Abraham dan Lot. Lot cukup menderita. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak bertobat. Tuhan tahu. Dia lihat keluhannya, dia dengar, dan dia lihat cukup menderita. Dan dia harus berjuang melawan segala semu daya iblis yang membuat dia hancur, yang membuat dia tidak memiliki iman. Itu sebabnya Tuhan bilang, ini benar-benar Sodom dan Gomora. Kamu harus keluar cepat. Itu karena Allah mengasihi orang pilihannya, orang percaya yang Dia kasih. Itu sebabnya. Kita lihat, tak jarang juga membuat saudara dan saya ragu terhadap janji pemeliharaan Allah. Kapan Tuhan datang? Kenapa saya susah begini? Kenapa saya tidak menikmati janji Tuhan? Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, kita semua yang ada mendengarkan firman Allah, bahwa Tuhan itu berkuasa. Jadi jangan kita patah semangat ya. Dia ingatkan dengan indahnya dari ayat ke ayat, dari waktu ke waktu. Dia ingatkan dan dia mengasihi saudara. Dan ingat sekali lagi ayat itu di dalam Timotius atau Titus. Jikalau kamu pun tidak setia, aku tetap setia. Karena dia mengasihi. Kasihnya itu panjang dan lebar, tak terukur kasih Allah. Tapi jangan lupa ada batasnya. Kita lihat bangsa Israel semua, dia kasih kesempatan berangkat memasuki tanah Kanaan. Tapi semuanya di dalam perjalanan diuji.
Jadi bukan karena dia penuh kasih. Itu ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, bukan Tuhan tidak mengasihi saudara. Batas waktu yang dia berikan. Masing-masing kita ada batas waktu. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat berapa itu ya? Barangkali bisa dibacakan. Sebab dosa itu bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan kita. Iya. Kemudian kalau dia sudah dibuahi, Yakobus 1 ayat berapa? Theo? Berapa? Enggak. Oh itu. Iya. Ya ayat 14. Saya membacakan dari ayat 13 dan 14, 15. Kalau ada suara yang keras barangkali boleh. Ini barangkali ayat yang terakhir supaya kita menjadikan dia Tuhan yang luar biasa. Karena dia Allah yang perkasa. Ya, coba ayat 13. Ada yang mau bacakan? Ayat 13. Apabila seorang dicobai dan malah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Jadi kita lihat, kita harus hati-hati. Dia setia banget buat saudara dan saya. Sampai dia berkorban hidupnya di kayu salib. Kemudian karena dia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lalu kita sia-siakan pengorbanannya. Waduh. Jangan. Kita lihat. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jangan sampai kita diseret dengan keinginan yang Allah tidak kehendaki dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan apa? Nggak tahu, saudara lebih tahu yang di pikiran saudara masing-masing. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dibuahi, keinginan itu telah dibuahi, dilakukan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang karena berulang-ulang kali melakukan, diperingati tidak mau dengar, diingatkan orang tua nggak mau dengar, diingatkan saudara kagak mau dengar, diingatin teman tidak mau dengar. Nah, diingatin Tuhan. Kita lihat, karena telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, sebab dia makin berani, saudaraku, dosa ini. Ditegur, diingatin. Tidak benar sikapmu, tidak benar langkahmu. Masih aja, saudara, buat terus. Maka dikatakan oleh firman Allah, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Siapa yang mematikannya, yang membunuhnya?
perbuatannya sendiri, dosa itu sendiri. Amin. Tapi lihat, begitu besar kasih Allah, Dia tidak mau saudara mati percuma, karena Dia sudah tebus saudara dengan darah yang mahal. Dia bilang, daripada lu nanti sasaran empuk, mending pulang dulu ya nak, pulang aja, pulang deh. Tapi bukan berarti dia tidak selamat, dia selamat, tetapi dia akan menghadapi harus memberi pertanggungan jawab. Mari orang-orang tua yang ada berpikir panjang, sebab janji keamanan sempurna yang dari Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ini dahsyat. Saudara bisa lihat itu, saudara bisa nikmati janji keamanan tersebut. Bukan dia pelit, tidak, dia akan menyatakan kasih dan kuasanya, sehingga kita itu sadar, tobat, bahwa Allah itu luar biasa, kasihnya luar biasa. Amin. Siang hari ini dia ada di tengah kami. Dia mengingatkan kembali tahun 2001. Ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kupercayai, itu dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup buat apa yang saudara inginkan. Tapi ingat, keinginan kita itu harus keinginan yang positif, yang memuliakan nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan. Bukan untuk keinginan melakukan dosa yang akan menuntut kita kepada kematian. Iblis itu pintar. Itu sebabnya jangan kita dibodohi, jangan kita diintimidasi, tapi menilailah dengan kebenaran firman Allah yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya saja di nanti kehidupan kekal baru kita nikmati. Selagi kita ada di bumi, kita nikmati kehidupan yang dahsyat dari Tuhan. Sebab janji keamanan yang sempurna itu dari Tuhan. Dunia tidak memberikan kita keamanan yang sempurna, tapi keamanan yang penuh dengan ketakutan. Mana ada iblis memberikan kita keamanan dengan damai sejahtera? Tidak. Tapi Tuhan, dahsyat Mazmur 91 ini. Kita baca nanti kembali ke rumah berulang-ulang kali, karena kalau kita membaca berulang-ulang kali, inilah kebenaran yang akan menuntun saudara dan saya di tahun 2021. Amin. Saudara bangga memiliki Tuhan yang dahsyat, Raja damai luar biasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat ajaib. Kita harus kenal Dia dan kita nikmati dahsyatnya Tuhan saudara dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Ayo singers, musik juga mungkin WA-nya boleh bantu. Kita angkat satu pujian. Tiada pernah kuragukan kasih setia. Di kanan
sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhan. Dia ada di tengah kami. Dia mengasihi saudara. Dia mengingatkan saudara. Mari. Dan dia mau tahun 2021 ini kita melangkah bersama Tuhan. Dia sudah baharui saudara dan saya. Dia tidak ingat hari kemarin. Yang pagi pun dia tidak ingat. Tetapi dia melihat jauh ke depan. Apa yang akan kita buat. Kalau hal yang positif, dia akan menuntun terus kita. Sehingga saudara mempermuliakan dia. Mari. Sekali lagi. Walau 1000 rebah dalam saya undang. Bapak Jemi maju ke depan akan pimpin kita. Walaupun boleh penyakit apapun, pencobaan menghalangi, tapi kami tetap mau datang duduk diam di bawah kaki Bapa. Terima kasih Bapa, berkatin kami yang ada di tempat ini pada siang hari ini Tuhan. Hamba-hamba alam Bapa akan pelihara lagi bersama keluarga dan pastor ini Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan pada siang hari di mana mereka berada ya Bapa. Tuhan, nyatakanlah kekuatan-Mu di hati kami supaya kami tidak ragu lagi. Kami tetap setia ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat siang hari ini. Biar saat ini Tuhan kami akan pulang dan kami akan membagikan berkat-berkat firman-Mu untuk keluarga tetangga kami. Dan mereka melihat kami tetap setia pada Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Bapa yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berbicara akan kekuatan berkat firman. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan. Kami memuji bersama. Haleluya. Sehingga tahun 2021 ini kami boleh melihat dahsyatnya Tuhan bagi setiap pribadi, setiap rumah tangga. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semua dengan segala keajaiban-Mu Bapa. Mari ada menyertai kami, ada mengawali kami siang dan malam. Kami tidak perlu takut apa yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Tapi Tuhan ada berdiri di sebelah kanan kami. Terima kasih Bapak.
Kekasihku, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai pagi hari ini bahkan sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, melengkapi kami. Kami pun mau pakai berkat yang dari Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka pun menikmati berkat Tuhan. Allah ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, karena Engkau ada memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Kita yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.